Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukunna ya talibat? Bagaimana kabar antunna di rumah? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa banyak-banyak berdoa salihah, semoga wabah ini diangkat dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Nah, kali ini salihah, kita akan ketemu di video lagi dan kita akan belajar matematika. Dan ini dia statistika materinya. Nah, pasti bingung ya, baru pertama kali dengarnya apa sih statistika itu. Nah, jadi nanti kita akan lanjut materinya. Nah, yang dipelajari di statistika ini salihah, itu ada mengumpulkan data, kemudian ada mengelola dan menyajikan data, dan yang terakhir ada menafsirkan sajian data. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, disediakan dulu buku pelajarannya ya, alat tulis dan juga buku tulisnya. Silakan dibuka ya bukunya di halaman, ya kita sudah masuk ke bab 2 ya. Ini masuk di halaman 30. Nah, di sana ada materi tentang statistika. Atau ada kalian dengar kemarin sempat disinggung di pelajaran bahasa Indonesia, ada statistik. Jadi mirip-mirip ya. Dia tentang angka-angka. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Tadi ada disebutkan data. Kira-kira ada yang tahu apa nggak sih? Apa itu data? Ayo coba diingat atau bisa dibuka kamusnya. Ya, kamus bahasa Indonesia ya, karena itu termasuk kata-kata yang sulit ya. Nah, kira-kira data itu apa sih? Jadi, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa keterangan yang benar dan nyata. Nah, jadi data itu informasi yang benar dan nyata. Dia benar-benar ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama kita, yaitu mengumpulkan data. Nah, di buku kalian di halaman 30 itu sudah ada ya materinya. Nah, jadi ada 3 cara mengumpulkan data yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang angket atau kuesioner. Nah, jadi ini termasuk daftar pertanyaan yang tertulis mengenai masalah tertentu dengan tempat untuk setiap pertanyaan. Oke, nah contohnya ada di buku kalian ya. Jadi ini adalah contoh angket atau kuesioner. Jadi ada pertanyaannya, terus ada tempat untuk menjawabnya. Jadi nanti narasumber atau orang yang kita akan mintakan informasi bisa mengisi di setiap ini ya. Bisa dikasih tanda checklist ya, seperti itu. Jadi angket itu adalah daftar pertanyaan tertulis. Nah, itu ya. Alat untuk mengumpulkan data yang pertama. Yang kedua itu ada wawancara. Nah, wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab langsung. Nah, sama seperti kemarin ya saat ada tugas wawancara. Tugas bahasa Indonesia wawancara. Jadi kita dapatkan informasi yang benar dan juga nyata adanya. Nah, yang ketiga ada pengamatan atau observasi. Nah, jadi salihah teknik pengumpulan datanya dengan cara mengamati. Contohnya, misal nih, Bu Guru mau tahu bagaimana kebiasaan kalian saat di kelas, bagaimana konsentrasinya. Nah, bisa langsung dengan melihat saat kalian ada di kelas. Atau misal belajar ya. Atau saat Google Meet, bagaimana semangat nggak kalian. Nah, itu juga bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, ingat ya, ada 3. Yang pertama, angket atau kuesioner. Yang kedua, wawancara. Dan yang ketiga ada pengamatan atau observasi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara mengolah dan menyajikan data. Nah, jadi data-data yang sudah kita kumpulkan, kita akan olah dan kita akan sajikan ya, salihah. Nah, yang pertama, kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi di sini kita punya data. Ya, dari di sini ada di samping adalah data nilai ulangan matematika kelas 4. Nah, ini salihah ya, ada berderet angka-angka. Nah, ya. silakan dihitung ada berapa banyak kira-kira data yang kita punya dari berapa orang siswa kah? Nah, dari 2
siswa ya. Nah, data yang kita miliki ini belum berurut. Maksudnya itu belum urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Masih acak ya. Masih acak. Nah, 75-nya ada di tengah, 100-nya ada paling akhir, ada juga di tengah. Nah, untuk bisa menyajikan data biar lebih gampang, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Nah, kira-kira yang paling kecil di sini angka berapa? Nilainya berapa kira-kira? 90, 75 atau 85? Nah, 75 ya. Nah. Kita cari 75 dulu ada berapa? Nah, di sini ada hitung. 4. Nah, sama nggak? Di sini ada 4, di sini juga ada 475. Nah, selanjutnya setelah 75 ada apa? Ada 80. Oke, Kita hitung berapa 80-nya? 1, 2, 3, 4. Oke, barakallahu fiik. Kita langsung tulis di bawahnya ya. Nah, selanjutnya setelah 80 kira-kira apa? Ada 85. Oke, barakallahu Kita hitung fiik. lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, kita tulis lagi di bawahnya ya. Nah, Selanjutnya ada 90 Salihah. Langsung kita hitung. 1, 2, 3. oke, hanya 3 ya. 3. Nah, setelah 90 ada 95. Nah, ada 1, 2, 3. Kita tulis lagi ya. Yang terakhir ada 100. Oke. Ada 2 ya. tulis. Nah, sekarang kita sudah memiliki data yang berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita tinggal buatkan tabelnya. Nah, gini ya. Nah, di sini ada kolom nomor, nilai ulangan dan juga frekuensi. Jadi banyaknya siswa. Misalnya banyaknya siswa yang dapat nilai 75, ada berapa orang? Nanti kita hitung ya. Oke, kita tulis dulu nilainya semua. Nah, berurutan ya Salihah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita hitung frekuensi atau banyaknya siswa. Yang dapat 75 tadi berapa orang? Ada 4 Salihah ya. Oke, kita tulis 4 ya. Oke, sudah. Yang dapat 80 Ada 4 juga. Oke. Tulis lagi. Yang dapat 85 Ada 4 juga. Oke, barakallahu fiik. Yang dapat 90 3. nah, ditulis. Selanjutnya 95 ada 3 orang. Oke, barakallahu fiik. Yang terakhir Yang dapat 100 ada 2 orang. nah, sekarang kita jumlahkan nih. Sama nggak sih jumlah semuanya ini, frekuensinya ini dengan jumlah data kita tadi di awal? Kita hitung Oke. ya. Nah, Ada 20. tinggal ditambahin aja semuanya Salihah. Nah, kalau kalian mau buktikan apakah frekuensi yang kita punya sama banyak dengan data yang kita punya, silakan dihitung ya Salihah, insya Allah sama. Nah, ini adalah cara untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi ada tabel bagian nilai ulangannya dan juga frekuensinya ya. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, biar gampang kita buat diagramnya, kita lihat tabel yang tadi. Ya, sama kan tabel yang tadi dengan yang ini. Nah, cara untuk buat diagramnya itu yang pertama, kita buat garis mendatar dan juga garis tegaknya dulu ya. Oke, ada sumbu X dan sumbu Y kalau namanya. Nah, setelah itu di garis mendatar ini kita isi kategorinya. Nah, kategorinya di sini adalah nilai ulangan siswa. Nah, di garis yang tegak ini atau sumbu Y-nya kita isi dengan banyak siswa atau frekuensinya ya Salihah. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi di sini kita isi nilai ulangannya yang dapat 75. Kita buatkan garis sampai berapa orang yang dapatnya. Ada 4 orang ya, sampai di sini berarti ya batas atasnya. Nah, yang dapat 100 ada 2 orang. Berarti sampai sini. Setengahnya ya. Setengahnya seperti itu ya Salihah. Insya Allah mudah ya. Silakan dibuka bukunya, dilihat. Ada juga materinya ya. Jadi seperti itu cara untuk menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, kita sudah punya datanya. Sekarang kita akan menafsirkan data ini ya Salihah.
Nah, cara untuk menafsirkan data itu sangatlah mudah insya Allah ya. Kalian tinggal perhatikan saja data-data yang ada di diagram. Nah, di sini kita ada beberapa pertanyaan untuk menafsirkan data. Yang pertama, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 95? Nah, yang kedua, nilai ulangan tertinggi yang didapatkan siswa adalah. Dan yang ketiga, selisih banyak siswa yang mendapatkan nilai 85 dan 100 adalah titik-titik anak. Nah, kita jawab pertanyaan pertama yang dapat nilai 95. Boleh dilihat tabelnya atau diagramnya. Langsung ya, Nah, dilihat berapa yang dapat 95? Ada 3 anak. Nah, ya. di tabelnya ada 3 orang, di diagramnya juga ada 3 orang. Tinggal dilihat garis lurus dari angka 95 ke atas sampai yang mana. Nah, berarti ada 3 orang. Oke, barakallahu fiik. Soal kedua. Nah, jadi nilai ulangan tertinggi yang didapatkan siswa itu berapa? Kita lihat nilai yang paling besar Salihah ya. Ada angka 100. Oke, Tinggal kalian barakallahu tulis. fiik. Nah, yang terakhir, selisih banyak siswa yang mendapatkan 85 dan 100. Nah, cari dulu yang dapat 85 ini berapa orang? Ada 4 orang ya. Oke, kita tulis. 4 orang. Nah, yang dapat 100 ada 2 orang. Oke. Nah, untuk cari selisihnya berarti tinggal kita Kurangi. Oke, 4 dikurang 2 sama dengan 2 Salihah. Oke, barakallahu fiik. Berarti selisih siswa yang mendapatkan 85 dan 100 adalah 2 anak. Oke, barakallahu fiik. Nah, biar lebih paham lagi cara menafsirkan data, kita masuk ke contoh soal lagi ya. Berikut adalah data tinggi badan 25 orang siswa di kelas 4. Nah, kita punya data dalam Diagram. bentuk apa kira-kira? Diagram Oke, ya. barakallahu Nah, fiik. masih ingat kemarin ya yang tadi. Nah, di sini kategorinya di sini banyak siswanya. Nah, rentannya ini 0, 2. Berarti di tengah-tengah antara 0 dan 2 ada angka 1. Oke, barakallahu fiik. 2 dan 4. Ada angka 3. Di antara 4 dan 6 Ada angka 5. Nah, di sini kira-kira angka berapa? Ya, habis 6 angka 7. Dan Barakallahu yang fiik. terakhir ada angka 9 ya. Nah, kita mau menafsirkan data ini ya, Salihah. Kita lihat sekarang pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, Ada tinggi badan tertinggi yang dimiliki siswa adalah. Nah, yang kedua, berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 135? Dan yang terakhir, selisih siswa yang mendapatkan tinggi badan 145 dan 135 adalah. oke, kita coba jawab pertanyaan pertama. Tinggi badan tertinggi. Langsung saja kita lihat. Angka yang paling besar Salihah Nah, ya. ini kan datanya sudah diurutkan. Mana kira-kira yang terbesar, yang di sini atau yang di sini? Ya, jadi tinggi badan siswa yang paling tinggi Adalah 145 ya, Oke. angka terbesar. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya yang kedua, berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 135? Nah, di sini tanda tanya. Artinya belum diketahui Salihah ya. Nah, tapi kita punya kuncinya. Di sini kita sudah tahu jumlah keseluruhan siswa yaitu 25. Nah, sebagian juga kita sudah tahu. Misalnya, yang tinggi badannya 120 itu ada 1 orang. Nah, ini bisa jadi kuncinya. Nah, caranya kita kurangi jumlah semua siswa dengan yang sudah diketahui tinggi badannya, ya. Nah, ini ya, seperti ini. Tinggal kalian hitung, banyak siswa keseluruhan itu berapa? Ada 25 ya siswa yang ada di soal. 25. Banyak siswa yang sudah diketahui tinggi badannya. Berarti kita hitung nih. Hitung dulu. Nah, yang dapat 120 ada 1 orang. Dapat 125 ada 3 orang. Nah, 1 ditambah 3 4. Oke, yang dapat 130 Ada 6. berarti 4 ditambah 6 sama dengan 10. Oke, barakallahu fiik. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan yang ini lagi. Ada berapa?
Ada 6 orang ya yang tingginya Ya. 140. Berarti 10 ditambah 6 sama dengan 16. Oke, barakallahu fiik. Selanjutnya yang terakhir yang dapat 145. Ada 7 orang. Berarti 16 ditambah 7 sama dengan 23. Oke, barakallahu fiik. Tinggal kita kurangi 23, afwan, 25 dikurang 23. Nah, seperti Sama ini ya, dengan sama dengan 2 orang. Jadi Oke. ketemu hasilnya. berarti yang dapat tinggi badan 135 itu ada 2 orang siswa. Seperti itu ya cara mencarinya, Salihah. Nah, kalau misalnya kalian mau buat diagram batangnya, kalian mau tambahkan batangan di sini, silakan ya. Berarti sampai angka 2 di baris ya. Oke. Kita jawab soal ketiga. Akhir. Selisih siswa yang mendapatkan tinggi badan 145 dan 135. Jadi Nah. ingat Salihah, selisih itu pasti dikurangi ya. Nah, 145 tadi ada 7 orang. Yang dapat 135 ada 2 orang. Berarti tinggal kita kurangi. 7 dikurang 2. Oke, sama dengan 5. Oke, barakallahu fiik. Sudah kita dapatkan ya, Salihah. Nah, biar lebih paham juga silakan buka bukunya ya. Di sana banyak contoh soal dan juga kalian bisa latihan buat diagram batang sendiri ya. Nah, seperti biasa untuk evaluasinya, Silahkan kalian kerjakan soal pada halaman 41 sampai 45 ya. nah, jika ada soal yang belum kalian pahami atau kalian mengerti, boleh ditanyakan ya, Salihah. Jangan lupa tugas sebelumnya juga dikumpulkan. Nah, di sana itu ada 15 nomor soal pilihan ganda ya. Silakan dikerjakan dengan teliti ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke penutup Salihah ya. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk zikir pagi petangnya ya. Kemudian bantu orang tua di rumah. Sholatnya Salihah di awal waktu, jangan ditunda-tunda, oke? Dan tetap jaga protokol kesehatan. Keluar rumah wajib menggunakan masker. Dan ketika masuk rumah silahkan cuci tangan terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Oke, jangan lupa juga diamalkan doa ya. Doa terhindar dari penyakit berbahaya. Zikir pagi petangnya ingat ya, tetap dilaksanakan. Pembiasaannya di rumah ya. Nah, jangan lupa ya Salihah, untuk tugas-tugasnya selalu dikerjakan tepat waktu biar tidak menumpuk. Nanti kalau udah numpuk, Salihah bisa kewalahan mengerjakannya. Jadi setiap ada video usahakan dikerjakan dulu, baru setelah itu beraktivitas yang lain seperti bermain atau membantu ibu bisa dilanjutkan lagi. Oke. Nah, jangan lupa dikumpulkan setelah dikerjakan ya. Ini kadang banyak yang udah ngerjain nggak dikumpulin ya. Nah, jangan lupa ya, murojaah juga tahfiz dan hadisnya ya. Kemarin di rapot meet-nya banyak tuh yang hadis dan tahfiznya ketinggalan. Nah, dilancarkan lagi Salihah ya. Oke, karena sudah selesai Salihah, kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.